Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 mata kuliah Manajemen Bank Syariah akan memaparkan materi hasil diskusi kami dengan judul Lembaga Penjamin Simpanan dan Asuransi. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Aditya Anggara dengan NIM 104, yang kedua ada Muhammad Fatkullah dengan NIM 140, yang ketiga ada Agis Fani Ayu Priyanti dengan NIM 145. Untuk materi yang pertama yaitu definisi lembaga penjamin simpanan atau LPS akan disampaikan oleh Adit. Materi yang pertama yaitu definisi lembaga penjamin simpanan atau LPS. Pengertian LPS menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk. LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan atau dokumen kepada pihak lain. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan atau dokumen wajib memberikannya kepada LPS. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan peran lembaga penjamin simpanan. Fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi penjaminan diwujudkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajibannya bank tersebut. Sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang terdampak sistemik atau bank resolution. Mekanisme proteksi dana nasabah. Beberapa mekanisme proteksi dana nasabah antara lain yang pertama, penyelenggara dana perlindungan permodal atau Investor Protection Fund atau IPF. Yang kedua, Customer Due Diligence atau CDD. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, ganti rugi atas pengembalian aset nasabah. Materi selanjutnya yaitu sumber dana penjaminan. Sumber dana penjaminan dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung pada jenis lembaga penjaminan dan kegiatan usahanya. Beberapa sumber dana penjaminan meliputi modal awal, kontribusi kepesertaan, premi penjaminan, dan dana cadangan penjaminan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu peran dalam stabilitas sistem keuangan. Dalam peran stabilitas sistem keuangan ada 3, yaitu yang pertama, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kelanjutan atau shocks yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Yang kedua, adanya sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, pembayaran, dan distribusi risiko tetap berfungsi secara baik. Yang terakhir, ada stabilitas sistem keuangan. Adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi, dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu definisi lembaga asuransi. Resiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam segala aktivitas sosial, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Asuransi dapat minimalkan risiko ini. Asuransi memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dengan mengurangi jumlah aset yang harus disisihkan untuk menutup kerugian dari berbagai risiko.
Asuransi atau ganti rugi adalah janji perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kehilangan, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan atau atas tanggung jawab hukum tertanggung kepada pihak ketiga dengan imbalan sejumlah premi dan merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Usaha Peransuransian tanggal 11 Februari tahun 1992 yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 yang berbunyi Undang-Undang Asuransi Pembayaran didasarkan pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan atau atas meninggal dunia atau kelangsungan hidup tertanggung. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan asuransi. Adapun fungsi dari asuransi adalah sebagai berikut. Dalam fungsi utama asuransi, yaitu pengalian risiko, yang kedua penghimpun dana, yang ketiga ada premi seimbang. Dalam fungsi sekunder asuransi, yang pertama keamanan sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya. Yang kedua pencegahan kerugian dengan mengidentifikasikan risiko potensial. Yang ketiga manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan. Yang keempat tabungan atau investasi. Misalnya untuk asuransi jiwa ada unit link, dana pensiun, tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan. Dalam fungsi tambahan asuransi, yang pertama sebagai sumber dana masyarakat yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan. Yang kedua, invisible earnings yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi. Adapun tujuan asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Yang ketiga, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang keempat, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Adapun jenis-jenis asuransi, yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi kendaraan, yang keempat asuransi rumah dan properti, yang kelima asuransi pendidikan, yang keenam asuransi usaha, yang ketujuh asuransi umum, yang kedelapan asuransi kredit, yang kesembilan asuransi laut, dan yang terakhir ada asuransi perjalanan. Materi selanjutnya yaitu polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara perusahaan penyedia asuransi atau penanggung asuransi dengan nasabah pemegang polis. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini. Yang pertama, hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Yang ketiga, uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Yang keempat, jumlah uang yang diasuransikan atau nilai pertanggungan. Yang kelima, bahaya-bahaya atau evenement yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Yang ketujuh, premi asuransi. Yang kedelapan, umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung. Untuk materi selanjutnya yaitu sumber laba perusahaan asuransi. Terdapat 5 sumber perolehan laba industri asuransi. Di antaranya, yang pertama laba underwriting, yang kedua dari hasil investasi, yang ketiga laba dari pengeluaran atau biaya, yang keempat laba reasuransi,
Dan yang kelima yaitu manajemen fee. Adapun peran asuransi dalam mengelola resiko. Ada beberapa peran asuransi dalam mengelola resiko sebagai berikut. Yang pertama, asuransi berfungsi untuk menetralisir resiko. Yang kedua, asuransi yang mengkompensasi kerugian. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit mental dan fisik tertanggung yang disebabkan oleh rasa takut dan khawatir. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimal. Yang terakhir, meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Asuransi meningkatkan semangat bersaing karena tanpa asuransi usaha kecil akan menghadapi persaingan efektif dari usaha besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami dari kelompok 13 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.